Pemirsa, di tengah maraknya tren street photography atau fotografer jalanan, jadi muncullah perdebatan soal batas antara kebebasan ekspresi dan juga privasi pribadi di ruang publik. Nah, fenomena ini kian ramai setelah founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengungkap kalau pengalaman tidak nyaman dialaminya pada saat difoto diam-diam pada saat berolahraga, kemudian memicu diskusi yang lebih luas tentang etika digital dan juga penggunaan teknologi AI, Jason, untuk khusus di dalam konteksnya fotografi ya. Nah, ini makanya mau kita dalami sebenarnya ketidaknyamanan yang dialami itu seperti apa detailnya. Kita akan langsung membahasnya. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom founder Drone Emprit Ismail Fahmi serta pengamat sosial Devi Rahmawati, dan kita akan bahas lebih dalam seberapa penting nantinya batas antara privasi di era teknologi yang makin terbuka saat ini. Kita langsung sapa. Selamat pagi Mbak Ismail, selamat pagi Mbak Devi. Pagi Mas, pagi Mbak. Selamat pagi Mas Alen. Mungkin saya mau ke Pak Ismail dulu. Ini sudah lumayan rame unggahannya begitu di media sosial terkait dengan ketidaknyamanan Pak Ismail sendiri ketika difoto. Ketidaknyamanannya itu dari segi apanya Pak Ismail? Jadi pertama mungkin saya perlu disclaimer. Saya pelari, saya juga pengguna Foto You. Saya pernah beli foto produk di sana pada saat event Jakarta Marathon misalnya gitu. Dan saya juga memahami ini ada kemudahan. Dan lama sebelum ada aplikasi AI ini sangat terbantu ya. Sebelumnya itu kan kita harus mencari siapa fotografernya, terus kemudian kita tahu nomor HP-nya atau IG-nya, baru kemudian kita beli. Nah, dengan aplikasi ini semua jadi mudah. Nah, yang kemudian saya lihat sampai di situ mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kemudahan ini saya lihat ketika saya pergi sebuah kota, begitu seperti intimidatif itu lari, itu fotografernya banyak sekali. Jadi saya berpikir ini kok jadi mau lari seperti diambil fotonya, saya pikir nggak semua orang juga suka ya. Dan kebetulan saya lari bareng sama istri misalnya kayak gitu. Dan kemudian saya lihat juga ada orang lain bawa anak dan lain-lain. Belum tentu semuanya kan suka di sini. Nah, ketidaknyamanan ini saya rasakan. Kemudian saya coba ambil fotonya pada saat ada fotografer rame-rame gitu. Dan saya persilahkan nanti netizen untuk melihat bagaimana respon mereka atas situasi itu. Dan dari situ kemudian saya pikir ini harus jadi pembahasan bersama ya. Saya pikir ada beberapa rasa nggak nyaman dan saya pikir bagaimana netizen melihat itu. Dan benar ketika saya share banyak sekali yang mengekspresikan perasaan yang sama, yaitu ada yang bilang disgusting, ngeri, creepy, terus kemudian bahkan banyak yang bilang saya nggak lagi pergi ke Car Free Day misalnya karena ruang publik jadi nggak nyaman. Bahkan tempat lari di kabupaten yang mungkin jalanan kecil atau lapangan bola yang kecil pun di situ juga sudah ada fotografernya. Mereka pergi, ada yang laporkan juga, mereka pergi dari CFD cari ke misalnya di komplek lah di komplek. Ternyata ada juga fotografer naik sepeda motor di pinggir jalan kemudian motret. Dia tahu ada Foto You karena udah biasa lari. Kemudian dicek di Foto You ternyata ada juga di sana. Nah, saya pikir di sini kita perlu melihat ya bagaimana batasan etika, kemudian juga penggunaan AI. Ada dua hal yang perlu bisa dibahas tadi. Data-data yang diambil di foto, kemudian masuk ke Foto You, atau mungkin masuk ada di HP atau mungkin di laptop sama fotografer itu bagaimana aturannya? Itu kan foto-foto kita, dan kita nggak tahu nih yang di foto itu siapa, gitu. Dan berapa lama kan dia simpan? Dan kemudian niatnya juga apa? Ada mungkin niatnya secara ekonomi ya, dan profesional. Beberapa fotografer mereka memberikan respon tuh Mas, bahwa kita melakukan dengan baik ya, kita tahu tanda-tanda mereka yang mau difoto dan tidak. Tapi ketika kita pergi ke kota kecil misalnya seperti yang saya kunjungin itu, saya belum tahu ini benar fotografer yang betulan atau mungkin ada orang yang sengaja untuk kepentingan mengumpulkan foto-foto yang disukai. Bahkan netizen ada merasa khawatir jangan-jangan ini untuk keperluan pornografi atau fantasi atau apa yang difoto itu. Oke, nah, ini keresahan yang dirasakan itu, Mbak. Oke, saya mau perjelas Mas Mail singkat. Tapi ini itu soal fotografernya yang menjamur atau penggunaan AI-nya yang harus lebih penting di highlight ini? Ada dua hal sebetulnya kan. Pertama, penggunaan adanya fotografer yang menjamur sehingga itu begitu ada di mana-mana menjadikan tidak nyaman sehingga orang tidak nyaman juga di ruang publik, itu satu. Kemudian yang kedua, karena penggunaan artificial intelligence ini kan membantu ya, AI itu membantu menjadi tools, jadi sangat mudah
buat kemudian fotografer itu memotret, tinggal diupload di aplikasi, kemudian dia ketemu pembelinya. Gitu. Nah, yang perlu dilihat terkait dengan AI di sini adalah bagaimana data itu disimpan, bagaimana data itu diproses, data itu diolah. Itu foto-foto kita, Mbak. Ya, semua orang jalan lari seperti ini, fotonya ada dimanapun, di HP-HP atau foto di laptop sama fotografer itu, kemudian diupload di aplikasi. Siapa yang menjamin data atau foto yang sudah diupload itu Soal data juga di aman? highlight ya Mas Mail ya. Baik. Betul, itu ada jadi ini ada dua aspek antara AI, pelindungan data pribadi, penggunaan foto-foto kita untuk training AI. Satu lagi adalah kenyamanan ketika begitu banyaknya fotografer. Jadi memang itu dua hal yang bisa dipisahkan, tetapi ini nyambung gitu. Soal kenyamanan dan juga penggunaan foto-foto pribadi Itu masalahnya menggunakan ya. AI itu yang jadi masalah. Sekarang saya nanti mau tanya ke Mbak Devi, apakah kemudian dengan menjamurnya street fotografi atau fenomena ini kemudian memang terlihatnya memang melanggar batas-batas etika, tapi kita akan bahasnya usai jeda. Mbak Devi, Pak Ismail, usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Kita langsung tanyakan lagi, melanjutkan perbincangan tadi ke Mbak Devi. Mbak, kalau tadi keresahan Pak Ismail itu satu karena penggunaan foto-fotonya melalui AI diupload di media sosialnya atau di aplikasinya. Kemudian ada unsur rame dilihat, bisa diakses orang, ada ketidaknyamanan di sana. Jadi kalau Anda lihat fenomena seperti itu, apakah sudah masuk dalam menabrak batas-batas etika sosial masyarakat yang ada saat ini, Mbak? Jadi gini, kalau kita lihat dalam berbagai studi tentang masyarakat kita ketika dalam konteks digital, ternyata salah satu yang lemah adalah peran tentang kesadaran digital. Disampaikan oleh Mas Fahmi, fenomena ini kan hal baru. Di Barat, batas ranah privat, ranah publik itu memang menjadi DNA masyarakat mereka. Di Indonesia, karena bagi masyarakat, kalau di Barat jauh sebelum digital sebegini luasnya, bahkan orang anak menuntut orang tuanya karena ngerasa nggak nyaman, saya kasih tanpa izin saya ya, itu level yang sangat kecil individu. Nah, dalam konteks ini bagaimana digital ini perlu dikelola, sebenarnya kita tinggal mengambil jalan tengah. Artinya misalnya ini bisa disiasati oleh kota. Kawan-kawan yang ingin pendapatan dari fenomena kerumunan massa tempatkan. Oke, pemirsa, Mbak Devi, ini ada kendala sambungan komunikasi dengan Mbak Devi. Kami akan coba perbaiki, pemirsa, karena tidak terdengar dengan jelas suaranya. Nanti akan coba diperbaiki. Tapi saya mau tanya dulu ke Mas Mail. Mas Mail, tadi kita dengar sedikit dari opini dari Mbak Devi. Kalau ini sedikit berbeda dengan di dunia Barat. Di dunia Barat mungkin orang sudah terbiasa itu bahkan sejak anak-anak usia dini. Kalau di Indonesia, ini kan tidak ada budaya seperti ini. Nah, menurut Anda batasan etika itu bisa diperbaiki dengan apa? Apakah dengan aturan atau dengan apa? Ya, saya cerita sedikit yang Mbak Devi ceritakan tadi ya. Saya punya pengalaman nih. Jalan satu tempat, rame, saya bawa kamera ini, motret jalanan ini. Ya, ternyata ada keluarga, sepasang keluarga, boleh gitu, bawa anaknya jalan lewat. Saya nggak motret dia, betul jalan saja. Udah dia balik dong, manggilin saya. Saya minta tolong foto anak saya dihapus gitu. Padahal saya nggak niat ada motret khusus dia dan keluarganya gitu. Kemudian saya lihat foto saya, oh ya betul, ada di dalam frame saya itu dia gitu. Ya udah saya hapus aja. Nah, kesadaran ini seperti Mbak Devi tadi ceritakan sudah menjadi DNA, sudah diajarkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ini memang proses masih panjang ya. Kita panjang sekali dan kaitannya dengan budaya. Kita kan suka share, suka selfie, suka berbagi dan lain-lain itu. Dan terkait dengan data bahayanya apa segala macam itu kadang nggak sadar. Kalau mereka sudah tahu nih bahayanya apa segala macam gitu. Nah, ini bagaimana kita mengeduket? Salah satunya ya ini, ketika saya mengalami pemandangan kok aneh nih ya, ketika fotografer begitu banyak di suatu kota itu, terus kemudian ada orang lari bawa anak-anak dan tetap difotoin juga. Ini harus jadi pembahasan seperti yang terjadi sekarang, jadi viral pembahasan ini, ada pro dan kontra. Dan ternyata
sudah makin banyak. Dugaan saya banyak orang yang tidak peduli ya dengan itu. Tapi ternyata komentar-komentar yang ada baik itu di Twitter, kemudian masuk di Instagram, di TikTok, di Facebook juga ada. Mereka menyatakan keresahan. Bahkan mereka benar-benar merasakan jadi katakan korban ya. Korban karena ada apa? kelompok-kelompok Mereka tidak juga nyaman di merasakan tempat publik keresahan menjadi begitu uang. ya, sama dengan Pak Ismail. Sekarang saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi sudah bisa tergabung lagi bersama kami? Kami cek dulu, Mbak Devi. Halo, yes. Oke, Ya. aman. Mbak Devi gini, ketika tadi dibilang ada ketidaknyamanan dari mereka yang difoto, begitulah ibaratnya kasarnya. Tapi saya mau mencoba pakai POV lain. Misalnya mereka yang street photography ini ada yang memang kebutuhannya untuk menyalurkan hobinya. Ada yang memang suka motret. Ada juga yang sudah menjadikan ini sebagai ladang mata pencarian atau bahkan pekerjaan mereka begitu. Artinya kan di sini bersinggungan juga dengan kebutuhan ekonomi masyarakat di situ. Pertanyaan saya lebih kepada ini bagaimana nih, sudah kadung seperti ini, sudah ada yang cari rezeki lewat di sini atau hobinya disalurkan lewat di sini, tapi kemudian diharapkan tidak melanggar batas-batas etika dan tetap memberikan kenyamanan bagi mereka yang difoto. Nah itu gimana cari jalan tengahnya itu Mbak Devi? Kuasa kamera, kuasa warga ditengahi oleh kuasa negara. Satu, tempatkan lokasi khusus untuk melakukan foto. Dua, kita edukasi publik, misalnya kalau dalam kondisi lari atau apa, untuk memberitahu saya ikhlas atau tidak difoto. Misalnya kalau dia pakai gelang hijau, artinya oke. Kalau dia pakai gelang merah, artinya jangan coba-coba foto saya. Atau kalau dia pakai gelang kuning, maka perlu ada pertanyaan lanjutan. Boleh foto, tapi nanti saya ada nanya lanjutan. Jadi dibuat semacam kode publik yang bisa menjembatani urusan mencari nafkah dan juga estetika. Ada banyak orang bukan karena duitnya, tapi untuk kepentingan estetika. Dan kalau itu kemudian maka harus ada konsen atau izin keikhlasan. Nah ini kan bisa ditengahi oleh negara. Dan kemudian negara mengumumkan apa hukumannya, apa hak bagi orang yang ternyata nggak ikhlas tapi tetap diberlakukan selain penjara, misalnya denda dan sebagainya, dan ditegakkan. Selama itu tidak ditegakkan, maka kelompok-kelompok yang merasa berkuasa dengan kameranya akan tetap melakukan segala tindakan tanpa memperhatikan hak warga untuk juga memilih apakah saya rela atau tidak gambar ini diambil. Dan yang keempat adalah ada aturan-aturan yang sangat baku universal. Kelompok rentan, anak-anak tadi Mas Fahmi sudah sebutkan, lalu kelompok-kelompok rentan lain, atau bahkan gunakan nurani. Kalau mohon maaf nih, saya misalnya lagi lari dengan jilbab, tarik hijab saya, dan itu kelihatan bagian yang semestinya tidak dalam kamera, sudah semestinya. Baik, Mbak Devi. Misalnya bahwa penyimpanan, halo? Ya, boleh dilanjutkan sedikit tadi, ketika misalnya ada bagian rambut yang terlihat atau bagian yang tidak ingin dilihat. Ya, kali 24. Jadi kalau suatu hari kita menuntut dan ditemukan ternyata mereka menyimpan lebih dari 2 kali 24 jam, tentu ada hukumannya. Oke, jadi itulah. Terima kasih Mbak Devi karena tadi sudah ada beberapa masukan juga mulai dari soal penyimpanan dan juga ada beberapa nilai-nilai universal serta harus ada peran pemerintah juga untuk mengatur hal-hal seperti ini. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Mohon maaf karena ada gangguan komunikasi dalam diskusi kita pagi hari ini, dan terima kasih juga Mas Ismail Fahmi, founder Drone Emprit, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.